Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman ya, selamat berjumpa lagi. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Kami akan menyajikan bagaimana cara menggulung mesin cuci 10 kilo teman-teman ya. Ini mesin cuci 10 kilo, lumayan besar. Dan ini datang teman-teman ya, kawatnya sudah nggak ada. Ini bodinya ya, sudah tak lepas. Kawatnya sudah nggak ada. Dan bagaimana hitungannya, bagaimana kawatnya, ini teman-teman tak kasih tahu tebelnya ya. Nanti kalau menjumpai yang sama berarti sama juga hitungannya, sama juga kawatnya ya. Ini tebelnya 4 cm teman-teman, pas 4 cm. 4 cm ini menggunakan, kalau dilihat dari lubangnya ya, yang gemuk-gemuk begini ya, ini bisa menggunakan 0,45 kawatnya teman-teman. Nggak tahu bekasnya aluminium atau tembaga, yang penting datang sudah dalam keadaan telanjang begini ya. Oke, kita siapkan kawan 45 ya. Ini kawat kita masih segini 45, dan kita buatkan mal dulu ya. Malnya ini 2 ya, ini lubangnya 24. Ini ada yang lebih besar ya, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ini numpuk nanti ya, untuk ruang tumpukan ini yang besar-besar ini yang lebar-lebar ini. Nanti dimulai dari mal ini, malnya ini dulu ya. Kita buatkan mal dulu yang gemuk-gemuk itu. Ini malnya cuma 2, 1 ke 4, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Gini ya, ini 1 ke 4 namanya ya. Ini selipannya masih bagus teman-teman ya, masih bagus. Saya nggak bikin ini masih bawaan, datangnya begini ya, langsung aja gulung, masih bagus. Ini cara bikin malnya ya. Cara bikin malnya ya, dicetak dulu, terus dikira-kira, nanti ditempelkan lagi. Ini dipilih dulu, potonglah kira-kira, terus ini tes lagi yang 1 ke 4 ya. Jadi cuma lompati 2, masih kebesaran, begitu caranya. Kalau kebesaran kita tinggal pilih lagi. Potong lagi, terus dites lagi. Tes dalam bentuk begini ya, dibentuk kotak begini. Kan kotak katok ya. Begini pas begini. Ini masih kebesaran, itu masih kebesaran. Ya, bentuk kotak, tempelkan lagi. Ya, beginilah kira-kira. Teman-teman ya, ini nanti sebaiknya mulai dari yang miring dulu. Begini, yang miring ini dulu ya. Ini running dan starting sama hitungannya, pakai kawat yang sama 0,45. Kita bikin mal yang kedua ya. Kedua coba kita tes ya, langsung pas. Tak dekatkan teman-teman, kasih tunjuk ya, pas itu berapa sih. Pas itu begini ya, pas itu ya, pokoknya sudah keluar dari lubang ya, keluar dari lubang, tapi jangan jauh-jauh, jangan sampai ke sini. Nanti terlalu melebar dan jeber ya, kurang bagus, nanti menyentuh dinding malah. Bolak-balik juga begitu, cuman di luar ini aja, di luar lingkaran aja, di luar lubang. Nah ya, kita mulai gulung. Ini kurang lebar dikit aja, tinggal melebarin dikit aja, udah tinggal 1 mili 2 mili.
malnya cuma 2 ya. Kita mulai dengan mal pertama. Caranya teman-teman, kalau kita nggak punya hitungannya, ini dikasih separuh ya. Ini mal pertama ini kita buat sini. Sebelumnya malnya kita siapkan 2. Mal yang kecil pakai ini pas gini, mal yang kedua pakai satunya. Ini bahannya dari kayu. Ini bikin mal sendiri ya teman-teman ya. Ini bahannya dari kayu, dari sok-sok, dari baut 13, mudah, murah, meriah ya. Ini juga dari bambu, dari sok, ada baut kupingan untuk mutir. Enak tenang, nggak usah susah-susah bikin alat ngerol. Ini sederhana tapi yang penting bisa gulung. Nyorot bagus dari pabrik pun kalau nggak bisa pakai malah. Oke ya, kita bikin tutupnya dulu teman-teman. Bikin tutupnya tuh di mal dulu satu saja, satu untuk ngemal, terus buat yang banyak ya. Nah, harus buat di sini di garis, dalam mika ini di garis set, garis pakai cutter kalau lebih baik. Baru kita potong dilandasi pakai mistar ya, penggaris besi ya. Diluruskan di antara yang mau digaris, baru ditekan, terus dipisau cutter. Jangan sekali potong, nanti mengerikan ya. Diusahakan diulang-ulangi. Tinggal digunting-gunting. Ini siapkan 24 potong. Jadi ini pemula gulung pun mudah ya, nggak usah takut-takut misalnya kok gulung harus bawa ke tukang gulung. Kalau emang niatnya pengen belajar aja, praktek, nggak susah teman-teman. Oke ya, kita start ya. Kita start gulung pertama, yaitu kita taruh separuhnya dulu teman-teman. Kita coba gulung di tol ini separuhnya kira-kira berapa ini. Misalnya kita taruh 150 ya, kita taruh 150, kita gulung 150 dulu dengan mal yang kecil ini, yaitu maju dulu ya, yaitu dari kiri ke kanan dulu ya. Siapkan aja kawatnya, kalau segini ini 6-7 on ya, ini gemuk, ini besar. Oke, kita gulung 150 menit dulu ya. Oke, ini 150 kita masukkan longgar atau kepenuhan atau pas ya. Kalau secara longgar kita tambahin nyusul ya. Kita baiknya masang dari yang miring dulu, biar nanti bundernya itu bener-bener bunder ya. Nah, masuk mudah kok teman-teman. Pemula pun nggak begitu sulit, belajar gulung mesin cuci ini nggak begitu sulit ya. Perhatikan aja 144 ya, dari kiri ke kanan 150 menit. Kita pasang dulu dua-duanya ya. Nanti kita pastikan itu separuh kurang apa tidak. Karena apa? Mal yang kecil ini separuh, yang besar penuh. Yang kecil separuh, yang besar penuh gitu ya. Nah, ini separuh ya. 150 ini kalau nanti kiranya dimasukkan dobelan yang nantinya ini masih muat dan masih longgar. Kita tambahi 10 masih bisa ibaratnya ya. 110. Tapi kalau untuk memudahkan gulung ya 150 saja. 150 aja karena ini agak berat juga. Besar kawatnya, biasanya 0,40 kalau yang ini. Kita pastikan dulu ya. Kita ketok, kita rapikan dulu. Itu caranya teman-teman ya. Kita pastikan, misalnya kita benahi lagi ini, nanti kira-kira dimasukin 150 masih muat apa enggak gitu ya, sekitar itulah ya. Sudah 150. Sekarang yang kedua ini kita sekarang pastikan 150. Nanti kita lihat hasil ampernya teman-teman ya. Kalau nggak percaya silahkan nanti terakhir lihat ampernya. Ini ampernya ya sekitar
0,6 0,7 itu bagus lah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mal kedua kita berikan 300 kurang-kurang 10 gitulah. Oke, kita mainkan dulu ya. Teman-teman, ini tak cabut ya, ini tak kasih 275. Nampaknya kok udah banyak karena nggak ada bekas hitungannya ya, jadi kita main kira-kira aja. Paruh penuh kita masukkan di 275. Kalau di padat nggak muat ya kita kurangi, tapi kalau longgar bisa tambahin, kalau pas ya sudah. Oh, pas itu, feeling saya pas. 275 ini nggak penuh tapi nggak longgar, nggak ada longgarnya, pas. Nah, sekitar segitulah ya. Teman-teman, kalau dapat hubungan kok kira-kira mesin cuci ini kalau nggak ada kawatnya begini. Kalau ada tetap saya hitung teman-teman ya, tetap saya hitung untuk perbandingan, walaupun akan kita rubah hitungannya, tetapi kita baiknya punya data aslinya terus kita tambahi, itu biasanya akan jauh lebih baik. Ya teman-teman, ternyata hitungannya maunya gitu, tapi ini termasuk gemuk sekali nanti ya, gemuk, mantep, nah agak-agak pas ya hitungannya, bukan dilonggarin. Kalau dilonggarin nanti hasilnya panas teman-teman ya. Kalau mesin cuci ini harus dipas lah. Ya, berarti dikasih 150 dan 270 atau 275. Oke, sekarang kita masuk ke sisi sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke sebelah yang lain, ke sisi yang lain, yaitu sebelah sini, dengan langkah kanan ke kiri ya. Kalau ini tadi kan kiri ke kanan, dua, nanti pindah sini ya, yang besar ini lagi, terus yang sebelahnya dari kanan ke kiri gitu. Yang dua mal berikutnya ini diusahakan mundur ya, tidak begini ya. Nggak apa-apa sih maju, cuman rasakan aja nanti masukinnya kayak ini. Kita mundur ini dari kanan keluar kiri ya, dari kanan keluar kiri. Di lubang yang gemuk-gemuk tadi, yang besar-besar tadi, bakalnya itu numpuk nanti, running dan startingnya numpuk ya. Nah, masuk ya. Mal yang kedua mundur lagi ya, ngerolnya mundur lagi. Mundur itu begini teman-teman ya, mundur tuh begini ya. Nah, itu mundur ya, kita selesaikan. Yang kedua juga dari kanan keluar kiri ya, kita selesaikan sampai masuk semua. Oke ya, ini sekarang yang sisi ketiga jadi ya. Kita maju lagi 150, maju lagi ya.
Oke ya teman-teman, ini sudah selesai bagian running ya. Yang perlu diperhatikan, sudah selesai, tak potong ujungnya. Jadi udah 4 pole namanya ya, atau 4 sisi, 4 kutub ya. Ini untuk terangannya ya. Untuk kecepatan lambat, tenaga besar itu bentuknya begini ya. Ini dinamo mesin cuci, ini bertenaga besar karena dia ngangkat beban terus. Di samping itu dia putarnya lambat saja karena tidak membutuhkan kecepatan tinggi ya. Kecepatan tinggi malah gear-gearnya pada somplak nanti ya, pakaiannya juga terlalu hancur nanti kalau kecepatan tinggi. Maka ini kecepatan lambat yang butuhkan. Ciri-ciri kecepatan lambat 1450 rpm. Ini 4 ya. Ya 4, 1, 2, 3, 4. Dan ini saya jelaskan sekali lagi bahwasanya mutarnya bolak-balik ya. Ini masuk dari kiri, ini ujungnya ini. Awalnya ya, ujung awal. Salah, yang ini ujung awal. Masuknya dari kiri, 2 ini keluar kanan ya. Terus pindah ke sini, 2 dari kanan keluar kiri. Pindah lagi ke sini, ini dari kiri keluar kanan ya. 2 mal. Terus pindah yang keempat, dari kanan keluar kiri, ini ujungnya kiri ya. Jangan sampai ada satu yang terbalik, akan ngerem dan panas. Ingat ya, kalau misalnya ragu ya diteliti kembali, dicek lagi, misalnya kita lihat gimana urutannya, udah benar apa belum. Diperiksa kembali bagi para pemula ya yang baru belajar, diperiksa ini langkahnya gimana, maju mundurnya, kiri kanannya udah benar belum. Kadang-kadang ada yang komen kok panas Pak, hitungannya udah cukup. Kadang-kadang ada yang terbalik arah ya. Pokoknya kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri. Oke ya, sebaiknya ini dimulai dari sudut-sudut ini ya, ini sudut ya. Ini sudut, mulainya dari sudut-sudut sini. Nanti yang kedua baru dari tengah sini ya. Oke, sekarang kita akan menggulung yang starting. Tapi ini starting dan running sama teman-teman ya. Hitungannya sama, kawatnya sama, malnya sama. Mulainya dari mal yang pertama tadi. Ya, mal yang pertama tadi yang isinya 150, ini dibuka tutupnya ya. Nah, dibuka tutupnya dua-duanya. Tapi sebelum dibuka tutupnya, kalau ingin lebih mudah ya diusahakan ditekan dulu teman-teman. Digencet dulu dengan alat penggencet khusus ini ya, dari Mistar ini. Jadi kita ketok-ketok dulu. Supaya apa? Dia kawat yang ada di dalam itu tersusun padat. Nanti kita akan memudahkan memasukkan berikutnya. Nah, kita tekan-tekan dulu. Ini cuma yang 150 aja. Kalau yang mal kedua sudah tidak ada penumpukan ya. Mal yang kedua tidak ada penumpukan, cuman ini mal pertama sama dari kiri keluar kanan, dari kiri keluar kanan ya. Nanti mal kedua yang ini ya. Nah, sama hitungannya seperti tadi ya, 270. Ini teman-teman ya, tak sampaikan sekali lagi bahwasanya ini 10 kilo yang lubang besar teman-teman ya. Yang lubang besar, lubangnya besar sekali teman-teman. Jadi bisa diisi 150 dan 270 ya. Ini cukup. Kalau nanti teman-teman menemukan 10 kilo, nah ini ya rahasia lagi tak sampaikan ya. Tapi sama tebelnya 10 kilo, lubangnya agak kecil, pakailah kawat 40 teman-teman ya. Pakai kawat 40. Ini karena jumbo ya. Terus lubangnya jumbo juga, tak kasih kawat 045 pas. Oke, sekarang kita mulai masukkan startingnya. Nanti starting jadi running, running jadi starting gitu teman-teman. Dalam proses pemutaran setelah bekerja ya. Jangan lupa ya bikin alat bantu dari bambu ini untuk membantu memasukkan kawat ini, menggiring masuk dalam lubang. Ini penting kalau udah lubangnya penuh ya. Kalau udah mulai agak sesak atau pas baru dipakai alat itu. Nah, udah masuk satu. Oke ya, kita lanjutkan.
bahwasanya ini sama persis seperti runningnya ya. Ini dari kiri nih, dari kiri, dari sini, dari kiri keluar kanan, kiri keluar kanan, sama lagi nanti pindah sini ya, kanan keluar kiri, kanan keluar kiri 2 kali. Ini kiri keluar kanan, kiri keluar kanan, dan ini kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, bolak balik terus ya. Ingat-ingat jangan sampai ada yang terbalik, sampai dumpu atau nggak balik ya, itu nanti bermasalah. Oke ya, kita selesaikan sampai yang keempat ya. Udah paham semua ya, hitungan sama, malnya sama, kawatnya sama. Teman-teman kalau kesusahan dengan kawat 45, pakai 40 bisa teman-teman. Ini saya pengen membuat jadi lebih bertenaga memang. Tahu dah yang bekas saya tuh aluminium apa tembaga, datang-datang udah kosong ya. Sebelum ditumpukin, ketok dulu, tapi jangan dicabut mikanya, biar ada di situ mikanya baru dicabut ya. Nanti akan muat kalau nggak diketok dulu, kadang-kadang nggak muat teman, perasaan sesak, padahal merongga dia tuh di bawah ya, yang bawah tuh merongga. Kalau begini padat dia, nanti akan ada tempat dan bisa masuk lagi. Kalau teman-teman pemula ya pengen belajar ini nggak apa-apa pakai kawat 040 teman-teman, karena terlalu menyiksa ini 0,45 ya. Kalau pembelajaran ya agak sulit, agak kaku itu, keras. Kawat yang penuh agak besar dan pas masukkannya. Tapi kalau tangan yang sudah terbiasa ya bisa masukkan. Tapi untuk kalau pemula, tolong pakai kawat 040 saja. Nanti insya Allah tenaga nggak begitu berkurang, masih bisa ya. Kita lanjutkan sampai selesai dulu. Siapkan roll yang kedua, yang pole kedua ya, dari kanan keluar kiri ya, kita mundur. Maju dari kiri keluar kanan. Satu lagi yang ketiga. Kita masukkan yang terakhir. Ya teman-teman, ini latihan ini agak berat dengan yang ini, tapi kalau emang bakat dan mau mudah. Saya dulu latihannya juga begini, agak lama gitu aja jadi semua, tapi agak lama. Kalau susah itu dikit-dikit ya, bertahap-tahap ya, nggak langsung gini dimasukkan. Harusnya ya
dibelah dikit, diambil dikit, misalnya sepertiga atau seperempat. Nah, terus dimasukkan dengan permainan jari yang mantap, terus ditekan, ditambah lagi, disisir lagi sebagian, masukkan lagi. Ini malah lebih mudah ini, dibagi-bagi ya caranya ya. Ini terakhir baru saya sampaikan, nanti kalau belum cukupnya kalian semua udah sangat ngerti ya. Ini menuntut untuk tangan kita harus selalu latihan teman-teman. Nah, ini udah terakhir, kita masukin tutup. Nah, diketok lagi yang rapi. Gak apa-apa diketok-ketok ya. Ya ini lapisannya elastis. Elastis ya, lentur dan kuat. Nah, udah selesai teman-teman ya. Oke ya, saya tinggal makan dulu dan selesaikan, nanti tinggal mengikat. Bismillah, sarapan deh ya. Kalau sarapan ya, kita persiapan nali. Jangan lupa disiapkan dulu pika pembatas ya, panjang begini, bikin melingkar. Kita selipkan di antara running dan starting, keliling melingkar. Nah, begini. Mengurangi potensi konslet ya, kalau ada, kalau lebih bagus potong baru. Nah, baru diikat ya. Kita persiapan benang pengikatnya. Ini dia benang pengikatnya, benang dari benang tukang yang kuat tapi milik, jangan asal benang nilon beli, jangan. Ini benang nilon yang kuat, yang tidak melar dan tidak gampang putus. Itu pun dirangkap dua ya, rangkap dua. Nah, dengan menggunakan jarum dari kawat ya, ini kita mulai menjahit. Tarik yang kuat ya, biar padat ya, rapi. Sampai ngeden. Ya gini, ikat sampai keliling terus. Jangan lupa dalam sambungan itu ditetesi lem ya, kalau nggak dibakar dengan korek. Tetesi lem super, biar kalau kena getar nggak lepas dia, kadang murut ya, lepas. Oke, tinggal nyambung ya sebelahnya ya. Gimana cara nyambung ya? Caranya seperti biasa, seperti yang sering ditampilkan. Oke, kita sesinya nyambung. Sebelum sambung kita rapikan lagi ya. Dibentuk sampai bulat bagus ya. Kalau nggak bulat nanti mentok sama rumahnya ya, sama rumahnya ini kadang-kadang nyenggol, harus kita rapikan. Oke, ini nyambungnya teman-teman ya, ini cuman gampang saja. Kalau mau akhir dan akhir ya udah, atau awal dan awal bisa juga. Ini ada 4 kabel, running 2, starting 2, kabel sama ya. Yang akhir dan akhir sambung aja. Akhir ini awalnya awal, sama saja ya. Awal sama awal disambung jadi arus langsung, sama saja dengan akhir dan akhir sama saja.
bisa. Ini kita kasih nih akhir dan akhir nih. Nah, krek yang bagus, jangan sampai ngelupas bener ya. Terus dipinin dulu, terus kita tempelkan kabel aslinya teman-teman. Ini kabel aslinya ya, kabel aslinya warnanya merah, kuning, dan putih. Ada 3 warna, merah, kuning, dan putih. Kita lihat di sini ujung yang arus yang mana. Ini kita berkasa kita kasih tinggalan dikit-dikit ya, jadi untuk tanda mana yang arus, jangan tuker-tuker. Nanti kalau yang masang tuh konsumennya sendiri ya, ini kadang-kadang kabel dikembalikan seperti aslinya saja. Ini yang ada biusnya, ini biasanya arus langsung. Ini apa arus langsung ini? Oh, putih teman-teman ya, putihnya adalah arus langsung ya. Yang pakai bius ini arus langsung. Nah, ini buktinya kabelnya 2 ya, sisa potongannya ini ada 2. Ini berarti running start digabung ya. Nah, ini berarti dapat bius. Ini biusnya dipakai lagi boleh, enggak suka nggak apa-apa. Tapi kalau pengen menempel lagi ya dipasang aja lagi. Dan ini dikerik juga ya. Ini tinggal sisanya 2 ya. Ya kalau nanti akhir, awal dan awal, ini tinggal akhir dan akhir. Akhir dan akhir ini nanti ujung-ujungnya untuk kapasitor dua-duanya, dan kasih arus satu-satu gantian kiri kanan gitu. Jadi dia akan mutar kiri kanan ya. Yang penting yang arus langsung digabung ini yang terpenting ya. Ingat-ingat itu kita pasang lagi lah biusnya biar apa, pasang lagi di sini, yaitu diisolasi dan diselongsong. Kalau milin sampai ini banget ya teman-teman ya, jangan cuman 3 kali 4 kali putaran, nanti kadang-kadang ngepom bermasalah. Ini udah habis, tak pilin saja sampai habis, masih saya kencengi dengan tang. Kalaupun nggak disolder nggak apa-apa, kalau udah begini kencang sekali. Tapi mau disolder ya lebih baik. Nah, ini baru satunya ini, kalau arus sudah ketemu ya, yang putih ini yang ada biusnya ini bolak-balik sama aja ya, nggak usah terpaku dengan warna. Ini yang merah dan yang kuning dapat mana nih? Dapat running kok dapat starting ya. Sekarang ini nggak ada running, nggak ada starting ya. Ini dia akan berfungsi sebagai gantian. Ini running dan starting ini sama, kawat sama, hitungan sama, mal sama. Dia juga nanti fungsinya sama ya. Kalau dia mutar kiri, running jadi running. Kalau dia mutar kanan, yang running yang tadi ganti starting gantian. Startingnya jadi running gitu teman-teman ya. Pemahamannya begitu. Biar pada paham ya. Kenapa mesin cuci itu sama hitungannya, sama kawatnya, sama malnya ya, karena itu tadi ya. Dia akan berputar berganti-ganti, kiri kanan berganti-ganti. Yang running jadi starting gantian, starting jadi running bergantian. Kalau saya teman-teman ya, belum saya kasih selongsong, bekasnya ini pasang lagi masih bagus semua ini ya. Ini isolasi dulu, pakai isolasi ya. Kabel ini nggak apa-apa. Ya, paham ya dalam penyambungan ya. Sekarang kita langsung pada pengikatan saja. Diusahakan ini berada dalam satu tumpuk ya. Ini berada dalam satu tumpuk. Karena apa? Nanti lubang keluarnya itu kita sesuaikan di mana lubang keluarnya ini, kita lihat ya. Ini lubang keluarnya di bawah, ini di antara baut dan baut gitu ya. Di antara baut dan baut, lubang tengah berarti kita pasang di sini gitu. Disesuaikan dengan tempatnya. Pasang mika pembatas lagi ya, jangan lupa.
Untuk kuncinya ya, putar, tarik, ini putar, set, nah, masukkan. Nah, kunci dia tuh, potong dan dilem. Nah, selesai teman-teman, kita rakit ya. Kita rapikan dulu dan kita rakit, kita buktikan nanti hasilnya. Kiri kanan. Kita tekan ya, tempat tutupnya ini biar gelap. Gelap. Oke, sekarang kita rakit ya teman-teman. Kita rakit saja langsung. Sudah selesai. Buatlah seperti bunder ya. Buatlah seperti contoh lah pokoknya, bagaimana tidak menyangkut. Jangan lupa ya teman-teman, setiap kali nyervis mesin cuci ini, asnya ini kasih stand pad ya. Asnya itu stand pad, karena apa? Ya tuh rata-rata kering ya, setiap kali dibongkar udah berapa bulan, berapa tahun tuh kering. Itu udah sih baru, syukur-syukur di dalam gabus itu tambahi biar basah oleh stand pad ya. Nah, atas bawah ya, itu akan licin kembali nanti. Syukur-syukur ini ada gabus ya, gabus ini juga dibasahi lagi. Gabus dibasahi lagi, disiram dengan oli kental ya, ini oli kental, ini oli baru. Jadi nanti kalau dia kena getaran itu dia akan merembes dikit-dikit teman-teman. Ya, oli ini akan tersimpan di dalam gabus itu, dan nanti kalau kena getaran dia akan merembes dikit-dikit pada as ya. Jadi asnya itu basah oleh licin, jadi awet. Jangan langsung pasang saja, ini penting, kadang-kadang kita nggak menyadari. Baru kita rakit ya. Ini servis full biar memuaskan pada pekerjaan kita. Oke ya, sekarang kita sambung dengan menggunakan colokan dan kapasitor. Kapasitor kita ambilkan yang 12 mikro ya. Ini ada kapasitor bekas genset, masih hidup, masih aktif. 12 mikro untuk ngetes saja teman-teman ya. Tadi ya yang arus langsung adalah putih ya, yang merah dan kuning adalah kapasitor. Kapasitor terbalik nggak apa-apa ya, kapasitor terbalik nggak masalah. Jadi jangan bingung, ini yang mana terbalik, keliru, kiri kanannya mana, nggak apa-apa. Kapasitor dapat biru dan merah ini dari ujung running dan ujung running ya. Ini yang digabung warna putih ini kita kasih kabel colokan ya. Colokan kita sambungkan sini satu. Oke, kita pendekkan dulu tripodnya. Ya, kita sediakan tang ampere, kita kaitkan dia yang putih ini. Ini normalnya ya seharusnya 0,7, 0,8 atau 0,6 nggak apa-apa, tergantung arusnya, tergantung juga pemasangan kapasitor. Kita colok ya satu. Jadi sebentar kita kasih solasi dulu biar di video nampak ya, kalau asnya mutar. Kalau nggak gitu nggak nampak. Nah, ini asnya kita kasih kincir angin ya, biar bisa pembuktian yang mantap. Nah, oke, sekarang kita colok. Nah, terus arusnya satunya ini kita sambungkan ke kapasitor yang sebelah. Nah, itu dia. Nggak nampak.
pakai tok jebule. Ngono. Oke, saya bahasakan ampernya ya. Ini mutar kanan ya. Ini mutar kanan, kita pindah kapasitor satunya. Kita angkat. Kita pindah kapasitor yang sebelah. Itu mutarnya kanan ya. Nah, ini mutarnya kiri. Jadi dari ampernya 0,6 0,7 teman-teman ya. Ya, ampernya ya dalam keadaan mutar ya. Ya, nampak ya. Oh, mati, cabut. Tak sambung lagi berapa ampernya. Ya, begitu ya ampernya ya. 0,7 teman-teman. 0,8 kadang-kadang ya. Ini normal sekali teman-teman, dalam keadaan arus saya 225 ya. Nanti kalau arusnya 220 ya ini tambah turun dikit, mungkin 0,6 itu bagus ya, normal. Ini mutarnya ya. Mutarnya bisa kiri bisa kanan tergantung timernya ya. Timer itu mindah sendiri ya, mindah antara kapasitor yang satu dan yang sebelahnya. Nah ini pindah, mati, pindah. Inilah kerja timer begini ya. Nah begini, dipindah. Dia secara otomatis pindah kiri dan kanan. Cuma ini saya setel secara manual. Dan bagus ampernya 0,8 0,7. Oke ya teman-teman, tak cabut, sudah selesai. Sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman yang baru pemula ya, yang pemula bener, yang baru belajar, nggak usah ragu-ragu, belum mesin cuci mudah. Nanti kalau menemukan yang besar saja ya, yang untuk kawat 0,45 ini hanya yang 10 kilo ke atas, 10 kilo 12 kilo, yang 10 kilo ke bawah pakai 0,40 ya. Hitungannya jangan kurang dari 150 untuk yang kecil, dan yang mal besar jangan kurang dari 275, harus di atasnya. Karena apa? Untuk menjaga panas dari dinamo ini sendiri ya. Kalau dinamo panas nanti bermasalah ya, cepat panas seperti ini. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan semua bisa memahami dan bisa praktek. Yang penting semuanya bisa praktek. Saya senang apabila ada laporan dari kawan-kawan ya, prakteknya sudah berhasil ya, maka saya ikut senang walaupun ya jauh dimanapun Anda berada ya. Saya ikut senang teman-teman, banyak yang komen, banyak yang kirim ke WA saya. Mereka sudah berhasil menggulung kipas angin dengan melihat tutorial di video-video saya ya. Menggulung mesin cuci sudah ada juga yang berhasil, mesin jahit, bahkan kompresor sampai genset sudah ada yang jadi. Banyak sekali laporan-laporan ke WA ya. Cuman maaf teman-teman ya, apabila di WA atau di komen terlambat menjawab, karena kalau terus terang di WA saya jadwalnya padat sekali. Tiap buka video, tiap buka ada komen, tiap buka ada ya yang masuk teman-teman dari grup manapun, dari teman, dari netizen, dari manapun ya. Sampai kadang-kadang saya terlambat ya balas ya komen dan mohon maaf atas kekurangan saya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.